Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ijtinabah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan, yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, umur panjang, dan lebih penting yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus bersyukur kepadanya. Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsir. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia sulit untuk mensyukuri sesuatu yang banyak. Albani mengatakan bahwasanya hadis ini hasan sebagaimana dalam As-Silsilah As-Shahihah nomor 667. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dan dapat memanfaatkan nikmat yang ada dalam ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan contoh yang baik kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya, ada 4 hal menghambat rezeki. Yang pertama yaitu tidur pagi. Kemudian yang kedua yaitu sedikit solat. Kemudian yang ketiga yaitu bermalas-malasan. Kemudian yang keempat yaitu sifat khianat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kenapa sampai tidur pagi bisa jadi penghambat datangnya rezeki? Karena waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah, sebagaimana dari sahabat Sakhar Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah, berkahilah umatku di waktu pagi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwasanya pada waktu pagi yaitu waktu yang diberkahi. Dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah, fala yadlubannakum Allahu min dhimmati bi syai'in fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam." Barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam api neraka jahanam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sedikit solat. Sedikit solat berarti kurangnya ketakwaan. Padahal takwa itulah pembuka pintu rezeki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad 'ala Allahu likulli syai'in qadara."
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Kemudian yang ketiga yaitu bermalas-malasan. Bermalas-malasan juga jadi sebab rezeki sulit datang. Karena seorang muslim dituntut kerja dan tawakal kepada Allah SWT. Sebagai contoh yaitu burung seperti yang disebutkan dalam hadis berikut. Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la ruziqtum kama turzaqut tayru taqudu khimasan wa taruhu bitanan. Seandainya kalian benar-benar bertakwa, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah SWT, tentu kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki. Ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi tidaklah boleh beralasan karena sibuk ibadah, sibuk berdakwah sampai malas bekerja. Ibnu A'lan mengatakan bahwa Asy-Syuhuti berkata, Al-Baihaqi mengatakan dalam Syu'ab Al-Iman, hadis ini bukanlah dalil untuk duduk-duduk santai, enggan melakukan usaha untuk memperoleh rezeki. Bahkan hadis ini merupakan dalil yang memerintahkan untuk mencari rezeki, karena burung tersebut pergi pada pagi hari untuk mencari rezeki. Inilah salah satu keutamaan seseorang yang rajin mencari nafkah untuk keluarganya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumsikan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Tidaklah para hamba berbagi hari di dalamnya, melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satu berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang senang berinfak." Kemudian yang lain mengatakan, "Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang pelit." Kemudian yang keempat yaitu tidak amanah atau berkhianat. Tidak amanah ini juga jadi sebab orang sulit percaya. Kalau yang lain sulit percaya, bagaimana ia mudah mendapatkan pekerjaan, mendapatkan tanggung jawab, sehingga mendapatkan rezeki dengan mudah. Ketahuilah bahwa orang yang berkhianat terhadap amanah pun menyandang salah satu sifat munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul munafiqi salasun, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana." Tiga tanda munafik adalah jika berkata ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan ketika diberi amanah maka ia ingkar. Termasuk di sini adalah tidak amanah dalam melunasi utang. Ingatlah bahwa utang akan menusahkan seseorang di akhirat kelak. Dari Abu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanatihi laisa samma dinarun wala dirhamun." Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dirham, 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Aquli qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingatkan lagi bagi yang di antara kita masih bermalas-malasan untuk bangun pagi, ingatlah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berikut, yang artinya setiap setan membuat 3 ikatan di tengkuk, yaitu leher bagian belakang. Salah seorang di antara kita ketika tidur, salah seorang di antara kalian ketika tidur, di setiap ikatan setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika ia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Kemudian jika ia mengerjakan solat, lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas. Maka marilah kita koreksi diri kita untuk tidak biasa tidur pagi, apalagi sampai ketinggalan sholat subuh. Juga memperhatikan sholat, tidak bermalas-malasan, dan kita harus berusaha untuk menjaga amanah. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Di akhir khutbah ini, mari kita untuk mengingat bersalawat kepada Nabi kita, sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, "Man shalla 'alayya wahidatan, sallallahu 'alaihi 'ashra." Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dada bainina wa wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika muslimina biha qabiliha wa atimmaha alayya. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.